Salam sejahtera buat Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Anda berada saat ini. Pagi hari ini mari kita mengawali hari kita dengan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari 1 Timotius pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan berkata demikian. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu esa dan esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang Tuhan karuniakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena di dalam hari-hari yang sudah kami lewati, nyata kesetiaan Tuhan, nyata kebaikan Tuhan. Ya Tuhan, biarlah pagi hari ini hati kami boleh fokus kepada Tuhan untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Dan kami sungguh rindu biarlah firman-Mu yang akan menguasai hati pikiran kami di dalam kami melakukan serangkaian aktivitas kami di hari ini. Tuhan yang beranugerah bagi setiap kami, supaya biarlah kami, anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman-Mu, boleh dilayakkan untuk kami belajar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, salah satu hal yang membuat seseorang itu bersemangat melakukan sesuatu adalah ketika apa yang dilakukan itu berjalan dengan baik sesuai dengan harapannya. Misalkan saat melakukan usaha atau bisnis, ketika usaha atau bisnis itu berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan, maka orang itu akan bersemangat melakukan usaha dan bisnisnya. Atau ketika orang-orang yang bekerja di dalam perkantoran, mereka akan begitu bersemangat melakukan tugas tanggung jawab mereka ketika semua pekerjaan mereka boleh berjalan dengan baik, atau mungkin mendapat pujian dari atasan mereka. Atau mungkin contoh yang lain di dalam keluarga, misalkan kita sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri, anak-anak atau saudara akan lebih bersemangat untuk mengasihi keluarga kita ketika mereka memperlakukan kita dengan baik. Jika tidak, maka hal yang terjadi adalah justru sebaliknya. Mungkin kita akan lelah untuk mengasihi keluarga kita. Atau mungkin di dalam pelayanan kita, saya akan bersemangat untuk tetap melayani Tuhan ketika pelayanan saya mendapatkan pujian dari orang lain. Maka saya akan bersemangat atau terus bergiat untuk melakukan pelayanan saya. Jika tidak, maka mungkin saya tidak akan mau lagi melanjutkan pelayanan saya, atau saya akan bermalas-malasan melakukan pelayanan saya. Tidak heran Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam perjalanan kerohanian kita, sesuatu yang berjalan sesuai dengan harapan kita, sesuatu yang berjalan dengan baik sesuai dengan keinginan kita, itu akan menjadi ukuran bagaimana relasi kita dengan Tuhan. Artinya saat semuanya berjalan lancar, semuanya berjalan dengan baik, maka itu akan menjadi ukuran atau standar saya, maka saya mau berelasi dengan Tuhan lebih sungguh lagi. Saya mau tetap setia mengikut Tuhan, karena apa yang saya alami adalah sesuatu yang baik-baik, sesuatu yang berjalan sesuai dengan apa yang menjadi kemauan saya.
Jika tidak, mungkin saya tidak mau lagi untuk berelasi dengan Tuhan. Jika tidak, maka saya akan menjadi kecewa kepada Tuhan. Saya akan menjadi marah kepada Tuhan. Sehingga Tuhan, mohon maaf, saya tidak bisa setia lagi untuk mengikut Tuhan. Nah, demikian pun juga di dalam kehidupan kita ketika kita berdoa. Saat doa kita dijawab oleh Tuhan, saat Tuhan mengabulkan apa yang menjadi keinginan hati kita, maka kita akan terus bersemangat untuk berdoa. Jika tidak, mungkin saya tidak akan lagi mau untuk berdoa. Padahal Bapak Ibu Saudara sekalian, Calvin mengatakan bahwa doa itu adalah nafas hidup orang percaya. Artinya orang Kristen, orang percaya harus berdoa. Tidak bisa tidak tanpa doa. Sehingga artinya kalau orang Kristen tidak berdoa, maka orang Kristen itu mati secara rohani. Di sisi yang lain, esensi doa itu bukan tentang apa yang menjadi keinginan saya, bukan apa yang menjadi kehendak hati saya, tetapi apa yang menjadi kehendak Tuhan yang dinyatakan di dalam kehidupan kita manusia. Sehingga saat kita berdoa, kita memohon anugerah Tuhan, kita berharap akan anugerah Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita secara pribadi berkaitan dengan mungkin pergumulan kita. Tetapi juga kita berdoa, memohon anugerah Tuhan dinyatakan, kehendak Tuhan dinyatakan saat kita berdoa menaikkan doa-doa syafaat kita bagi orang lain. Nah, inilah yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus melalui anak rohaninya Timotius. Paulus menasihatkan jemaat itu untuk berdoa, dan isi doa itu bukan hanya doa ucapan syukur, tetapi juga di dalam ayat yang pertama dikatakan doa syafaat untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Nah, hal ini menarik. Mengapa? Karena pada saat itu jemaat perdana berada di dalam situasi kondisi yang tidak baik-baik saja. Di tengah-tengah kehidupan berjemaat, di tengah-tengah kehidupan bergereja waktu itu, mereka menghadapi ajaran-ajaran sesat. Tetapi juga mereka berada di dalam situasi kondisi di mana pemerintahan Romawi waktu itu sangat menekan mereka. Pemerintah Romawi tidak membebaskan atau tidak mengizinkan perkembangan agama, sehingga jemaat pun juga mendapat dampak dari tekanan pemerintahan Romawi. Sehingga di sisi yang lain kita juga melihat bahwa keadaan jemaat waktu itu penuh dengan tekanan oleh karena pemerintahan Romawi yang menyulitkan dan menyusahkan mereka. Terutama oleh karena pemerintahan Romawi yang seperti ini, mereka sulit sekali untuk dapat memberitakan kebenaran, untuk dapat memberitakan Injil itu. Tetapi justru kepada pemerintah yang seperti inilah Paulus mengatakan supaya kamu tetap berdoa, mendukung mereka di dalam doa, supaya anugerah Tuhan dinyatakan di dalam pemerintahan mereka, mereka dapat membuka hati sehingga jemaat Tuhan dapat mengalami yang namanya ketenteraman, ketenangan pada saat itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, doa yang seperti inilah adalah doa yang dikehendaki oleh Tuhan, di mana yang dinyatakan atau yang diharapkan bukanlah keinginan jemaat atau bukan keinginan jemaat secara pribadi, kepentingan jemaat bukan, tetapi apa yang menjadi kehendak dan pernyataan Allah bagi jemaat Tuhan pada waktu itu. Doa yang seperti inilah yang dikatakan dikehendaki oleh Allah supaya kerajaan Allah itu dinyatakan di tengah-tengah situasi dan kondisi mereka. Apa yang menjadi kehendak Allah? Supaya banyak orang yang dapat mengenal, banyak orang yang dapat percaya akan kebenaran Injil itu, yaitu Yesus Kristus yang menyerahkan dirinya sebagai tebusan umat manusia, yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia di dalam ayat yang ke-6, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Nah, inilah sebuah nasihat yang dianjurkan Paulus kepada jemaat.
supaya mereka berdoa bagi pemerintah mereka, bagi orang-orang besar yang sedang memimpin waktu itu, bagi para raja-raja. Karena biar bagaimanapun mereka atau pemerintah itu adalah lembaga yang telah dipercayakan oleh Allah, adalah lembaga yang diberikan otoritas oleh Allah untuk memimpin. Sehingga mereka harus tetap mendukung di dalam doa bagi para orang-orang yang memimpin, bagi pemerintahan pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana dengan kehidupan doa kita hari ini? Seringkali ketika kita berdoa hanya berfokus kepada diri kita, hanya berfokus kepada apa yang menjadi kepentingan diri kita. Sehingga tidak heran apa yang menjadi doa kita adalah daftar permintaan untuk memuaskan apa yang menjadi hasrat dan kemauan hati kita. Jarang sekali mungkin kita berdoa syafaat bagi pemerintahan kita, bagi bangsa dan negara kita, bangsa Indonesia. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita melihat bagaimana kehidupan berdoa kita hari ini. Adakah kita sungguh-sungguh memberikan waktu kita berdoa bagi para pemimpin kita, bagi para orang-orang yang sedang memerintah saat ini di tengah-tengah bangsa dan negara kita? Mungkin ada kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan keinginan hati kita. Mungkin mereka tidak sempurna ketika mereka memimpin bangsa dan negara kita. Tetapi sebagai orang percaya, tanggung jawab kita ikut ambil bagian untuk berdoa bagi mereka, berdoa bagi bangsa dan negara kita, bagi kesejahteraan bangsa dan negara kita. Sehingga melalui kepemimpinan, melalui pemerintahan mereka, orang-orang yang telah dipercayakan oleh Tuhan, setiap kita boleh mengalami damai sejahtera di tengah-tengah bangsa kita, di tengah-tengah negara kita Indonesia. Dan terlebih lagi, supaya mereka pun juga dapat memberikan kesempatan, memberikan keleluasan, supaya orang percaya dapat menyampaikan, dapat memberitakan akan kebenaran itu, akan Injil keselamatan. Karena inilah yang dikehendaki oleh Allah, supaya setiap orang mengenal kebenaran, percaya kebenaran itu, dan banyak jiwa yang dimenangkan, banyak jiwa yang diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu yang lalu kita merayakan kemerdekaan negara kita Indonesia yang ke-75. Mari biarlah sebagai warga negara di dalam momen-momen kemerdekaan ini kita masih terus memberikan tanggung jawab kita berdoa bagi bangsa dan negara kita, punya hati berdoa bagi para pemimpin-pemimpin kita, supaya mereka diberikan hikmat, diberikan kekuatan, diberikan kebijaksanaan oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Indonesia, untuk mencapai sebuah usaha-usaha yang lebih baik lagi demi kesejahteraan bangsa kita. Khususnya di tengah-tengah pandemik ini, mereka boleh memikirkan cara yang terbaik, hal-hal yang terbaik untuk masyarakat Indonesia. Biarlah apa yang menjadi tanggung jawab kita, bagian kita lakukan, dan bukan untuk kehendak diri kita, bukan apa yang menjadi keinginan kita, tetapi supaya kerajaan Allah, kehendak Allah dinyatakan di tengah-tengah bangsa dan negara kita Indonesia. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh menyapa setiap kami di pagi hari ini. Biarlah setiap kami anak-anak Tuhan boleh memiliki hati yang terus rindu berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia, supaya kehendak Tuhan yang dinyatakan, keinginan hati Tuhan yang dinyatakan di tengah-tengah bangsa dan negara kami, dan bangsa dan negara kami ini boleh menjadi bangsa yang berkenan di hadapan Tuhan, yang memuliakan Tuhan, sehingga damai sejahtera yang daripada Tuhan menaungi bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat menjalani aktivitas di hari ini. Tuhan Yesus memberkati.